Baik, terima kasih pemirsa. Saat ini saya sudah bersama dengan salah satu anggota Komisi 11 DPR RI, Bapak Agun Gunanjar. Bapak, terima kasih atas waktunya, Pak. Dan sebentar lagi kami akan berbincang sedikit terkait dengan proyeksi kondisi ekonomi di tahun depan yang dikabarkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani akan mengalami resesi. Dunia akan mengalami resesi, bahkan termasuk Indonesia. Nah, Pak, bagaimana tanggapan Bapak selaku anggota Komisi 11 DPR RI, Pak? Memang pertama ya harus tarik napas ya. Jadi resesi yang terjadi, yang potensial juga terjadi di Indonesia, ini sesungguhnya fenomena global yang terjadi di seluruh belahan kawasan dunia. Kita bisa lihat bagaimana berkembang pesatnya tunawisma di Prancis, kemudian menjulang tingginya harga-harga di Inggris, ya tingkat inflasi yang sudah luar biasa di Turki dan di belahan negara-negara lain. Yang sesungguhnya apabila kita compare, kita bandingkan dengan kondisi di Indonesia, itu relatif inflasi di Indonesia masih jauh lebih rendah dan pada kesempatan itulah kita memberikan beberapa effort, memberikan dukungan, memberikan juga kritikan dan masukan kepada jajaran pemerintah, terutama kepada Menteri Keuangan yang tentunya juga tidak bisa dia mengerjakan sendiri dalam rangka pengendalian inflasi ini tanpa juga melakukan kolaborasi dengan jajaran pemegang kebijakan moneter Bank Indonesia termasuk juga dengan OJK. Dan kita sudah lakukan itu. Dengan BI kita sudah pengendalian inflasi, dengan OJK juga sudah, bahkan dengan para bank-bank himbara pun sudah kita lakukan, bahkan kami juga sudah turun ke daerah, melakukan kunjungan bagaimana pengendalian inflasi di daerah dan memang tanpa sinergitas itu semua, tanpa berkolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi sampai dengan kabupaten, sampai dengan efektivitas penggunaan dana desa. Dan hari ini kita memang mendorong berkaitan dengan kebijakan BBM, berkaitan dengan kemampuan daya beli, kita memberikan bantuan langsung tunai kepada masyarakat sebetulnya tidak ada lain adalah dalam rangka pengendalian inflasi supaya kemampuan daya beli masyarakat juga masih bisa bertumbuh dan berkembang. Dan ada sesuatu yang bisa kami sedikit harapkan dari Indonesia ini, yaitu tumbuh masih berkembangnya potensi UMKM. Nah, UMKM ini makanya kebijakan pemerintah yang ditempuh melalui pengadaan pangan, ya, bantuan-bantuan pangan seperti bibit dan lain sebagainya, mendorong kepada pemerintahan daerah untuk memanfaatkan seluruh potensi kebutuhan pangan. Menurut saya ini salah satu faktor yang juga mungkin bisa berkontribusi untuk pengendalian inflasi kita. Jadi benar tahun depan ini kita menghadapi sebuah yang penuh resiko, tapi kita tidak boleh putus semangat. Kita tetap harus optimis dan ini membutuhkan kerja keras dari kita semua, terutama dukungan warga masyarakat untuk juga tidak terlalu konsumtif, untuk juga bisa memahami, memanfaatkan seluruh potensi lahan yang ada dengan ya paling tidak kita tidak lagi melepaskan segala kebutuhan itu kepada asing. Kita berharap kebutuhan pangan pun bisa diadakan sendiri. Mungkin Pak, dari DPR sendiri sudah melakukan kolaborasi dengan pemerintah, melakukan kunjungan ke masyarakat langsung dan memberikan bantuan-bantuan kepada masyarakat. Nah Pak, kalau dari masyarakat sendiri, bagaimana kira-kira masukan dari DPR RI untuk menghadapi kondisi ke depan, mungkin inflasi atau mungkin resesi yang mungkin ini masih menakutkan bagi sebagian besar masyarakat kita, Pak? Ya, menurut saya kekhawatiran, ketakutan itu tidak usah lalu dibesar-besarkan, walaupun faktanya ada. Kenapa kami mengatakan tidak usah dibesar-besarkan? Karena secara real, waktu Komisi 11 juga melakukan kunjungan kerja langsung ke lapangan, ke pasar, kita turun ke pasar Kebon Kembang. Hadir juga laporan yang disampaikan oleh Bapak Wali Kota Bogor, termasuk juga kita hadirkan BI dari Jawa Barat, termasuk BJB Jawa Barat, yang hampir semua para pedagang, para pelaku usaha UMKM mengatakan bahwa dampak kenaikan daripada BBM itu memang ada, krisis juga terjadi, tapi kalau kita melihat kondisi objektif di lapangan, pergerakan pertumbuhan bisnis, perdagangan, pasar, saya lihat masih ramai. Jadi artinya kalau ini masih bisa kita jaga dengan membangun semangat optimisme bahwa kita harus terus bekerja, berbuat, tidak lalu dikembangkan perkembangan isu-isu yang buruk gitu ya. Menurut saya ini akan relatif bisa terjaga dan memang stabilitas menjadi faktor utama untuk orang itu bisa berusaha. Oke, baik Bapak Agun, saya rasa ini sudah cukup dan Ya. kita tentu berharap bahwa DPR bisa melakukan pengawasan terhadap pemerintah ya Pak, Ya, membantu pengawasan untuk tetap kita lakukan karena dalam rangka kesempatan kita reses juga kita akan mendorong para bupati
untuk juga memanfaatkan lahan-lahan yang ada. Kalau perlu tanam cabai, tanam kebutuhan pokok itu sendirilah. Oke, baik Bapak, terima kasih banyak atas waktunya Bapak. Dan pemirsa, demikian laporan saya langsung dari Gedung Nusantara DPR RI bersama Bapak Agun Gunanjar dari Komisi 11 DPR RI. Kembali ke studio.